Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita menyadari bahwasanya dewasa ini seringkali kita dihebohkan dengan janji-janji manis tanpa realisasi. Dan akhir-akhir ini kita seringkali juga ditampakkan sosok manusia bermuka dua yang sudah mulai berani untuk memperlihatkan identitas mereka tanpa merasa sungkan dan malu. Maka inilah sebenarnya salah satu di antara tanda menjamurnya penyakit nifak yang semakin lama semakin menyeruak. Bahkan penyakit nifak ini lebih dahsyat, lebih berbahaya, dan petakannya lebih besar daripada pandemi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin akan efek besar dan pengaruh negatif dari penyakit nifak ini. Karena petaka yang ditimbulkan oleh penyakit nifak itu lebih berbahaya daripada petaka yang ditimbulkan oleh ulah orang-orang kafir sendiri. Maka kita bisa mendapati dalam beberapa ayat, orang-orang munafik kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwasanya penyakit nifak ini amatlah buruk, amatlah jelek. Bahkan penyakit inilah yang sangat ditakuti oleh orang-orang saleh sebelum kita, termasuk diantaranya adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Bukankah Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, aku telah menjumpai dan aku telah banyak berinteraksi lebih dari 30 orang di antara generasi pertama didikan Nabi SAW, yaitu para sahabat. Ternyata mereka memiliki satu kesamaan. Begitu takutnya mereka, begitu khawatirnya mereka bila terkena, bila hati dan jiwanya terkontaminasi dengan penyakit nifak. Subhanallah. Apakah kita dan diri yang hina ini merasa lebih suci daripada para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita, merasa bahwasanya hati ini tak akan terkontaminasi, tak akan tertimpa penyakit nifak? Wallahi kallah. Apakah kita merasa bahwasanya kita akan merasa aman dari penyakit nifak melebihi rasa takutnya, rasa khawatirnya para sahabat? Wallahi kallah jamaah. Maka disinilah ada satu untaian hikmah yang begitu indah dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu mutiara indahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi kaidah kita untuk menentukan apakah kita terpapar penyakit nifak ataukah tidak. Beliau mengatakan bahwasanya ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafik. Ingatlah bahwasanya setiap orang yang merasa takut bila terpapar penyakit nifak, maka sejatinya ia adalah orang mukmin. Tapi di saat kita jumpai ada seseorang yang merasa aman, merasa suci, merasa angkuh bahwa dirinya tak akan terpapar penyakit nifak, ingatlah sejatinya orang ini adalah munafik sejati, manusia bermuka dua, serigala berbulu domba. Maka oleh karena itu jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, kuatkanlah diri ini dengan hujah-hujah, dengan ilmu, dengan argumentasi, karena inilah sebenarnya cara kita menghadapi orang-orang munafik. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, berjihad menghadapi orang-orang munafik itu lebih berat daripada berjihad untuk menghadapi orang-orang kafir yang sendiri. Bahkan dengan kita menyebarkan, mengedukasi, membimbing masyarakat tentang petaka nifak, tanda-tanda nifak, ini adalah salah satu di antara cara kita menghadapi mereka. Dan yang ditakuti oleh orang-orang munafik, tatkala kita mampu membongkar kedok mereka. Bukankah Al-Quran sudah mengingatkan, yahdarul munafikuna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik
Di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada ayat surat yang diturunkan, ternyata surat atau ayat itu membongkar kedok buruk mereka, niat dan konspirasi jahat mereka. Dan yang terakhir, dan ini adalah bagian dari antisipasi kita, yaitu dengan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu di antara doa yang bisa kita rutinkan untuk diri kita, kita ajarkan kepada anak dan istri kita pun demikian masyarakat kita, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wasyirki wan nifaki wasum'ati warriya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua dari penyakit nifak ini, satu penyakit yang amat ditakuti oleh generasi emas, didikan pertama dan kader pertama kali yang lahir dari tarbiyah imaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.